Oke teman-teman, kita akan membahas sekitar 25 soal. Waktunya kalian harus ingat-ingat 8 menit untuk word classification BUMN. Untuk soal nomor 1, ada Gunung Soputan, Gunung Bromo, Sinabung, Raun, Argapura. Ini sebenarnya gunung yang ada di Indonesia. Tapi ada gunung yang masih aktif teman-teman. Ada gunung yang sudah tidak aktif. Nah, berarti yang kira-kira yang tidak aktif, Bromo aktif, Sinabung aktif, Raun aktif, Soputan juga aktif, tapi Argapura ini tidak aktif. Berarti jawabannya adalah E. Nomor 2, terserak, apik, tempiar, terpurai, berhamburan. Terserak ini hampir kayak berhamburan ya temennya. Tempiar, terburai, oh iya, terburai berarti kayak berhamburan juga. Ini berarti hampir memiliki makna yang sama. Tapi kalau apik itu rapi, berarti dia berbeda dari teman-teman yang lain. Bagaimana dengan soal nomor 3? Ada pari, daun pepaya, kopi, selai, dan kulit jeruk. Oh, kalau mau dibilang, oh iya benar, ini pasti jawabannya adalah selai. Kenapa selai? Karena ini adalah minuman ataupun makanan yang mempunyai rasa pahit. Nah, kalian udah tahu kan, pari itu. Daun pepaya juga rada pahit, kopi, kulit jeruk. Tapi kalau selai, dia manis sendiri. Jadi jawaban nomor 3 adalah selai. Bagaimana dengan soal nomor 4? Kupu-kupu, belalang, jangkrik, semut, dan tungau. Kalian tahu nggak tungai kayak apa? Ini yang nggak tahu tungai itu apa. Tungai itu mirip yang biasanya ada di kasur-kasur dia. Jadi penguatan gas tungau kasur. Kayak mirip kutu kasur gitu teman-teman. Berarti ini kalian sudah tahu tungai, kupu-kupu, belalang, jangkrik, semut. Kira-kira apa jawabannya yang berbeda? Nah, untuk soal nomor 4, ini kita bedakan menurut kaki, teman-teman. Ada yang berkaki 6, ada juga yang berkaki 8. Tungau itu 6, kalau kalian tadi udah lihat gambarnya. Kupu-kupu 6, belalang 6, jangkrik 6, semut. Oh, bukan ding, tungau itu 8 tadi pas kita lihat. Berarti jawaban nomor 4 adalah A. Selanjutnya nomor 5, teman-teman. Ada friksi, konfrontasi, kesumat, konflik, dan pulih. Kira-kira apa jawabannya? Oh iya, ini jawabannya pasti E. Kenapa? Pulih ini bertentangan dengan konflik, sedangkan konflik dengan kesumat ini sama, dan konfrontasi juga sama, dan friksi juga sama. Jadi hampir maknanya yang sama dari segi makna. Nomor 6, sabda, bicara, kosong, ujaran, dan lafal. Ini pasti tahu dong kalian. Pasti kosong. Kenapa? Karena sabda bicaramu ini kan hampir sama nih. Ujaranmu, lafalmu gitu ya. Nomor 7, ada macam-macam kopi, kopi gayo, mandailing, liberica, kopi toraja. Kita tahu kopi toraja ada di Indonesia. Sindikalang, ini di Indonesia juga teman-teman. Kopi mandailing, kopi gayo, dan tapi kalau liberica ini termasuk kopi yang dari negara Liberia. Jadi jawaban yang berbeda adalah ini berarti berhubungan dengan tempat kopi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8. Mana nomor 8 di sini? Ada globe, tiang listrik, pipa air, toples, dan kaleng. Toples dan kaleng sama nih, berbentuk tabung teman-teman. Ini kalau mau bentuk tabung. Dan tiang listrik juga termasuk tabung dia. Pipa air juga termasuk tabung. Tapi kalau globe dia adalah bangun ruang bola, berarti jawabannya adalah A. Karena yang lain adalah bangun ruang, tapi pada dasarnya dia berbentuk tabung. Kita lanjut nomor 9. Ada lidah mertua, keladi hias, kuping gajah, wijaya kusuma, dan suplir. Kalian tahu nggak suplir kayak apa? Ini bagi yang nggak tahu, mirip kayak daun kelor tapi bukan daun kelor, dia suplir ya. Oke,
Kalau kita perhatikan, di sini ada hubungan tanaman hias. Kalau mau dibilang tanaman hias, semuanya tanaman hias. Ada yang berbentuk dia karena daun, ada yang berbentuk karena bunga. Nah, Wijaya kusuma ini termasuk tanaman hias karena bunganya. Sedangkan lidah mertua, keladi hias, dan kuping gajah dan suplir ini tanaman hias berbentuk daun. 10 teman-teman. Ada putri kandis, jaje klepon, gandus, lampet, roti canai ya. Roti canai ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah makanan khas Sumatera, teman-teman. Ini tentang pengetahuan umum. Tapi kalau kalian tahu, jaje klepon itu dari Bali, bukan dari Sumatera. Sehingga dia berbeda adalah nomor B. Nomor 11, ada wajar, layak, patut, dan mulia. Ini satu kesamaan, tapi kalau hina, dia sangatlah berbeda daripada yang lain. Oke, kita lihat nomor 12. Dharma siswa, dana siswa, beasiswa, dana siwa. Nah, petatar. Mungkin ada yang kalian kalau belum begitu tahu, mungkin kalau beasiswa sudah sangat familiar. Kalau yang lain mungkin ada yang ngerasa kayak pertama kali ya mendengar kata-kata ini. Tapi kalau kalian tahu, maknanya sebenarnya dharma siwa, dana siwa ini hampir sama dengan beasiswa, teman-teman. Tapi kalau petatar, dia berbeda. Karena petatar ini merupakan sinonim dari siswa. Nah, gitu. Jadi petatar itu nama sinonimnya adalah siswa. Jadi dia berbeda. Kalau beasiswa kan hasil dari beasiswanya. Kalau nomor 13, ada kasia, unta, ular, kadal, bertanduk, dan burung unta. Kalau kita lihat, unta itu ada di Arab, tapi kadal bertanduk ini kayaknya ada di gurun. Oh iya, unta itu ada di gurun pasir, ular juga di gurun pasir, kadal bertanduk juga, burung unta juga ada di gurun pasir. Tapi akasia emang ada di gurun pasir, tapi dia berhubungan dengan tanaman yang hidup di gurun pasir. Mungkin kalau seumpama soalnya kaktus, kalian langsung tahu ini jawabannya A. Tapi kalau akasia mungkin sedikit ada yang kurang begitu familiar dengan akasia. Jadi yang nggak familiar nih, akasia kayak gini nih. Nah, dia hidupnya ada di gurun pasir. Lanjut nomor 14. Ada brosur, poster, televisi, banner, dan pamflet. Ini media cetak semuanya, teman-teman. Kalau televisi kan semacam media elektronik ya, untuk kita bisa menonton ataupun bisa sponsor. Kalau nomor 15, ada angkong, mobil, cidomo, sepeda, dan delman. Kalian kalau cidomo tahu nggak kayak apa? Jadi cidomo itu kayak dokar, teman-teman. Kayak delman lah kalau dalam di Betawi. Tapi kalau di Bali dia namanya cidomo. Jadi kalau kalian belum familiar, ini adalah cidomo. Ada di sekitaran Bali ya. Oke. Nah, kalau seumpama kita lihat delman itu sama dengan cidomo dan angkong juga sama, berarti ini berhubungan dengan tenaga manusia, tenaga hewan ataupun manusia, sedangkan mobil itu menggunakan tenaga mesin, teman-teman. Bagaimana dengan soal nomor 16? Kita lihat. Termometer, penggaris, jangka sorong, mikrometer, sekrup, rollmeter. Oh, ini kan alat ukur jarak. Ya, atau kita nyebutnya alat ukur panjang lah. Tapi kalau termometer kan tentang suhu. Berarti jawabannya adalah suhu, karena penggaris, jangka sorong, mikrometer, sekrup, rollmeter untuk mengukur panjang dari sesuatu. Kita jawab nomor 17. Spon, sabun, lilin, rotan, fiberglass. Kira-kira, oh iya, fiberglass, spon ini berhubungan dengan lembut dan keras, teman-teman. Nah, rotan itu identik dengan keras, spon ini lembut banget, sabun, lilin, dan fiberglass. Berarti jawaban nomor 17 adalah D. Nomor 18, Austria, Indonesia, Laos, Paraguay, Kazakhstan. Ini berhubungan dengan wawasan, teman-teman. Apa persamaan dari empat negara ini? Oh, dia tidak punya pantai, sama kita punya pantai. Artinya jawabannya adalah B, karena kita punya pantai, sedangkan ini tidak punya pantai. Austria nggak punya pantai, Laos, Paraguay, Kazakhstan dia nggak punya pantai, teman-teman. Lanjut.
Nomor 19, ada kue cubit, donat, gemblong, leker, dan pukis nangka. Kalau kita kue cubit ini bahan dasarnya dari terigu ya. Donat juga sama dari tepung, leker juga sama dari tepung, pukis nangka juga sama. Jadi yang benar adalah gemblong. Ini ada di Bogor nih, kebanyakan nih lampu-lampu merah di Bogor. Dia dibikinnya dari ketan, bukan dari terigu. Selanjutnya nomor 20, teman-teman. Ada cumi-cumi, ayam, ikan, kacang tanah, dan sapi. Ini termasuk tentang protein. Ada protein hewani, teman-teman. Ada protein nabati. Yang berusaha dari hewan, ini hewan. Sedangkan kacang tanah adalah dari tumbuh-tumbuhan atau kacang-kacangan. Nomor 21. Ada anggur, salak, apel, stroberi, dan pink. Oh, ini kalau yang bisa dimakan, teman-teman. Makan apa? Sama kulitnya. Berarti anggur bisa dimakan sama kulitnya, apel juga bisa, stroberi juga bisa, pir juga bisa. Tapi kalau salak, dia tidak bisa dimakan sama kulitnya. Bagaimana dengan soal nomor 22? Oh, furnitur, obligasi, emas, tanah, reksadana. Ini kalau anak akuntansi, manajemen ini sudah pasti tahu dong jawabannya, yaitu betul. Ini adalah furnitur. Kenapa? Karena obligasi, emas, tanah, reksadana termasuk tentang investasi. Gitu ya. Selanjutnya nomor 23. Di sini nomor 23. Ada majemuk, seragam, unik, homogen, dan tunggal. Unik ini satu kesatu makna dengan tunggal. Seragam juga satu makna dengan tunggal. Homogen juga satu makna dengan tunggal. Kalau majemuk kan heterogen dia, banyak artinya tidak satu, dia tidak unik. Berarti jawaban nomor 23 adalah A. Selanjutnya nomor 24. Senjang, oleng, timpang, rata, pincang. Oh, pincang kan nggak rata, timpang juga nggak rata, oleng juga tidak rata, senjang tidak rata. Berarti jawaban yang berbeda adalah rata. Selanjutnya nomor 25. Liberal, revolusioner, regresif, reformis, dan progresif. Oh, progresif, reformis, revolusioner, liberal ini hampir satu makna, tapi kalau regresif dia berbeda sendiri. Jadi jawaban nomor 25 adalah C, teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.